Kali ini kita akan melakukan demo mengenai tugas 2 pemodelan data lanjut membahas soal spatial database. Di sini ada aku, Alvero Salom, NIM-nya 100. Mungkin yang lain. Saya Ferry, NIM 126. Saya Brian, NIM 146. Oke, kita akan mulai dari bab 1 eksplorasi. Di eksplorasi ini, basically, Postgis, kita tahu dia itu ekstensi PostgreSQL. Yang dilakuin Postgis, dia ngimplementasiin manajemen basis data untuk spesifikasi geospasial yang sudah di-set oleh OJS. Pertama ada tipe-tipenya. Tipe-tipenya paling sederhana itu poin. Di poin kita bisa representasiin sebagai X dan Y. Lalu yang lebih kompleks, line string ada. Line string ini dia segmen garis bersambung. Jadi kayak jalan, itu dinyatakannya dalam line string. Di sini bisa dilihat uh, kita bisa ngeset banyak poin lah, in other words gitu. Pair of X, Y yang banyak, terus setiap titik 2 sampai yang sebelum terakhir itu dia adalah titik akhir dari awalnya, jadi misalnya 0011 11 jadi akhirnya, terus 1121 11 jadi awalnya, dan seterusnya. Jadi terus bersambung. Habis itu ada linear ring. Linear ring ini dia linear string, tapi bentuknya tertutup. Jadi kalau misal dilihat, si titik awal sama titik akhir harus sama karena memang bentuknya tertutup gitu. Terus ada poligon, poligon yang bakal dipakai sering buat luas area dan sebagainya itu. Di poligon ini eh, dia dia tuh bisa dibilang adalah cangkang. Jadi kita ngerepresentasiin cangkangnya. Jadi basically kita ngepresentasiin beberapa line string yang eh, tertutup atau linear ring, beberapa linear ring. Contoh di sini, yang kita kasih contoh di sini itu, jadi ada dari luar, kita buat linear ring di luar, yang pertama itu, terus yang kedua linear ring di dalam. Jadi poligon yang kebentuk di sini itu kayak ada lubangnya. Nah, itu bisa dibuat banyak seperti itu, sehingga ya bisa dibuat lubang dalam lubang dan sebagainya. Habis itu ada geometry collection, itu kumpulan daripada geometri-geometri dengan tipe yang beragam. Sekarang aku mau bahas soal standar data spasial. Standar ini di-set sama Open Geospatial Consortium, jadi standarnya udah ada, udah padu, udah nice gitu. Standarnya itu ngatur apa aja, ada simple features buat SQL, jadi kayak um, apa aja tuh feature-feature kayak tadi ST area, nanti ada ST distance, semua tuh udah diatur sama SF SQL ini. Terus ada well-known text sama well-known binary. Nah ini tuh gimana caranya nge apa namanya ngerepresentasiin si geometrinya ke dalam teks atau ke dalam binary. Contoh tadi yang aku sebutin thin, triangle, point, dan sebagainya, itu well-known text. Jadi itu diatur juga di OGC ini. Terus ada geography, markup language, jadi gimana caranya untuk menukarkan dan menyimpan data geografis. Terus ada web-based standard, jadi bahkan sampai web, sehingga ketika ada pertukaran informasi di web itu lebih terstandarisasi, dan yang paling penting itu yang coordinate reference system. Nah, di coordinate reference system ini untuk tahu nih, mentranslasi si angka-angka representasi yang WKT, WKB tadi menjadi sebuah representasi fisik nyata. Bisa jadi dalam kilometer kah, dalam meter kah, atau dalam longitude latitude. Nah, itu bergantung sesuai kita milih sistemnya sistem apa. Gitu. Nah, dari sini, dari si standarisasi ini, sistem PostGIS bisa dipakai interchangeably dan um, bisa terstandarisasi juga kualitas penyimpanannya. Itu buat eksplorasi. Selanjutnya akan masuk ke studi kasus. Baik, untuk studi Mungkin kasus tugas ini, kami mengambil permasalahan perencanaan kota. Kota yang kami ambil adalah kota Philadelphia. Kota ini memiliki Open Maps Philadelphia. Di sini ada banyak data geospasial. Di antara banyak data ini, kami mengambil 4 relasi, yaitu School, Complete Street, Planning District, dan Elementary School Catchment. School merepresentasikan pembedaan dengan tipe data titik. Di sini kami melakukan transformasi. Atribut spasialnya adalah geom, bertipe point. Kemudian dia punya school ID, hanya untuk publik dan charter school. Dan juga ada atribut deskriptif lain. Kemudian ada complete street. Atribut geometrinya adalah geom, bertipe polyline. Kemudian ada relasi distrik.
Ini menggambarkan distrik-distrik yang ada di Philadelphia. Atribut geometrisnya adalah geom bertipe region. Dan yang terakhir, elementary school catchment. Ini merupakan zonasi sekolah. Dia bertipe region geometrinya. Kemudian dia memiliki foreign key ke school ID tadi. Di sini ada daftar pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab melalui SQL sesaat lagi. Nah, di sini model relasionalnya ada school, street, district, dan elementary school catchment. Ada foreign key dari elementary school catchment ke sekolah. Kemudian implementasinya, berikut adalah detail statement. Untuk point, dia tipenya geometry point. Kemudian street, dia tipenya multi-line string. Jadi beberapa line string. Kemudian ada relasi district, dia tipenya multi-polygon. Dan yang terakhir elementary school catchment, dia geometrinya multi-polygon. Selanjutnya akan dijalankan beberapa query SQL statement. Yang pertama adalah hanya melibatkan atribut deskriptif. Pertama, ambil 3 distrik dengan populasi tertinggi. Di sini didapatkan 3 distrik. Kemudian mengambil seluruh jalan dengan kelas arterial. Ini bisa didapatkan. Ada total 5.700, ada total 1.000 row yang memenuhi. Kemudian yang terakhir, jumlah siswa yang dikelompokkan berdasarkan kode zip sekolah. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, habis ini kita bakalan SQL statement lagi, tapi cuma melibatkan spasial. Pertama, tunjukkan distrik dengan luas terbesar. Ya, muncul yang terbesar itu distrik Lower Far North East dengan area sebesar 306,85 km persegi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat jalan yang lewatin zonasi sekolah terbanyak. Jadi Delaware ini dia ngelewatin paling banyak zonasi, itu ada 5 kalau misalnya dilihat di peta. Itu dia dengan punya panjang 7,5 km panjang jalannya. Terus lanjut. Terus yang terakhir tunjukin jarak antara 2 sekolah paling dekat. Kita bisa lihat ternyata ada 2 sekolah yang basically dia di satu tempat yang sama. Ada Clemente Robert sama The Link. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah query-query yang melibatkan atribut deskriptif dan spasial. Yang pertama adalah menampilkan nama dan lokasi seluruh sekolah swasta di distrik sentral. Jadi karena ini melibatkan 2 tabel, yaitu school dan distrik, jadi kita join, lalu kita joinnya on ST contains. Ini maksudnya berarti geometri dari sekolah ini harus berada di dalam geometri distrik. Lalu syaratnya adalah school-nya private atau sekolah swasta private school. Lalu di .name-nya itu maksudnya nama distriknya itu sentral. Nah, bisa dilihat di geometry viewer-nya seperti ini hasilnya. Oke, mungkin untuk query selanjutnya. Untuk menampilkan nama dan lokasi seluruh sekolah dasar swasta yang berada di area zonasi suatu sekolah dasar yang memiliki jumlah murid lebih dari 1.000. Oke, kalau bisa dilihat di sini, jadi kita ambil dari school, lalu kita join dengan elementary school catchments. Iya, lalu dari schoolnya ini kita filter terlebih dahulu yang grade elementary school, lalu enrollment-nya lebih dari 1.000. Nah, itu bisa dilihat hasilnya seperti itu. Kita lihat map-nya aja. Oke, mungkin ke query selanjutnya aja. Oke, jadi query selanjutnya ini menampilkan nama dan kepada penduduk dalam orang per kilometer persegi dan geometri distrik yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 2.000 orang per kilometer persegi. Nah, jadi di sini kita cukup select distriknya, lalu kita filter berdasarkan populasi, lalu kita hitung areanya, kita transform dulu dengan SRID 2272 agar bisa akurat, lalu diganti ke satuan kilometer persegi. Ini kita coba tampilkan saja.
Nah, bisa dilihat hasilnya seperti itu, lalu coba diklik aja salah satu. Nanti ada kelihatan atributnya. Nah ya, atributnya seperti ini. Yang satu population density-nya 227, lalu yang satunya lagi 1617. Oke, mungkin selanjutnya untuk yang pertanyaan interaktif. Nah, jadi pertanyaan interaktif ini kita maksudnya pakai pakai poin yang kita udah definisikan dari awal. Jadi untuk mensimulasikan misalnya kalau pengguna ini melakukan klik atau membuat sebuah persegi panjang seperti itu. Jadi untuk query pertama ini kita tampilkan nama dan populasi distrik yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, ini kita sama pakai SD contains juga. Lalu didapat hasilnya ini Upper Far Northeast dengan populasi 66.000. Oke, kita ke query selanjutnya. Query selanjutnya ini kita menampilkan nama, kode pos, dan nomor telepon seluruh sekolah dasar yang berada di persegi panjang buatan pengguna. Nah, kita pakai STMake envelope. Ini STMake envelope ini untuk membuat persegi panjang. Lalu kita lanjutkan ke query selanjutnya, yaitu menampilkan nama dan posisi sekolah yang area zonasinya merupakan bagian dari titik yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, jadi school dan elementary catchment kita join, lalu kita pakai SD.contains juga. Oke, kita ke query selanjutnya. Jadi untuk bagian selanjutnya ini kita lakukan agregasi pada data spasial. Untuk query pertama, tampilkan persegi panjang terkecil yang membatasi seluruh sekolah menengah ke atas di distrik sentral. Ini maksudnya minimum bounding rectangle, lalu beserta posisi sekolah terkait. Nah, di sini kita pakai ada 3 fungsi agregat. Pertama SD collect ini untuk menggabungkan semua atribut spasial. Lalu ada kita SD extend ini untuk membuat minimum bounding rectangle-nya. Lalu SD union itu untuk menggabungkan semua hasilnya, hasil agregatnya. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti yang tertampil di layar. Lalu kita ke query selanjutnya, yaitu menampilkan gabungan wilayah zonasi sekolah dasar yang lokasi sekolahnya berada di distrik North Delaware beserta lokasi sekolah terkait. Oke, di sini kita pakai fungsi agregat SD collect dan union 2 kali. Kalau kita ambil yang distriknya North Delaware dan school yang Great Elementary. Lalu kita join juga school catchment. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke query selanjutnya. Nah, query selanjutnya ini kita menampilkan wilayah Philadelphia yang berjarak lebih dari 1,5 km ke sekolah dasar terdekat. Nah, di sini kita pakai total area. Total area ini kita ambil dari distrik, lalu kita gabungkan semua areanya. Nah, lalu kita ambil difference-nya dari area yang gabungan dari distrik tadi ke area dari sekolah. Nah, sekolah ini tapi kita bikin area pakai SD buffer. SD buffer ini kita bikin lingkaran di sekitar titik sekolah itu berada. Jadi kalau di sini kita bikin lingkaran dengan radius 1,5 kilometer. Sepertinya ada masalah di Ya, mungkin bisa namanya ada dilihat masalah. ya, bisa dilihat di laporannya aja kali, atau mungkin dicoba lagi. Ya. Oke, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada yang di query yang di luar width ini nanti kita mengambil area-area dari lingkaran yang dibuat di sekitar sekolah elementary. Nah, jadi kita cuma dapatnya sisa dari area itu. Baik, untuk query dan pertanyaan cukup segitu. Jadi untuk kesimpulannya, kita berhasil memodelkan tata kota Philadelphia di PostgreSQL dan extension PostGIS. Lalu pertanyaan-pertanyaan mengenai isi base data juga kita jawab dengan menggunakan query tersebut. Untuk lesson learned-nya, jadi PostgreSQL ini dapat digunakan untuk menyimpan data spasial dengan tambahan extension PostGIS. Lalu untuk memperoleh pengukuran yang akurat, perlu dilakukan proyeksi dan perubahan tipe data dari geometrik ke geografi untuk beberapa kasus. Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak.